Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir dalam acara penyuluhan budidaya ikan hias ikan buntal. Saya Zulfa Prisma Ikrahmi selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Adapun susunan acara yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu 1. Persiapan pemijahan ikan buntal. Sebelum proses pemijahan dilaksanakan, kita perlu mempersiapkan media pemijahan terlebih dahulu. Alat yang dibutuhkan adalah akuarium yang berukur 60 x 70 x 50 cm. Akuarium tersebut kemudian diisi dengan beberapa batu pipih untuk meletakkan telur ikan. Selanjutnya, akuarium diisi dengan air hingga ketinggian 30-40 cm dan dilengkapi peralatan pendukung standar akuarium. Yang kedua yaitu pemilihan ikan buntal. Sepasang indukan ikan buntal yang terdiri atas seekor ikan jantan dan seekor ikan betina dimasukkan ke dalam sebuah akuarium. Ikan buntal jantan memiliki tubuh yang lonjong, sedangkan tubuh ikan betina berbentuk agak membulat. Bobot yang ideal untuk indukan berkisar antara 150-200 gram yang biasanya sudah matang gonat. Yang ketiga yaitu pemberian pakan ke induk. Selama proses pemijahan berlangsung, pakan yang diberikan kepada ikan buntal indukan harus diperhatikan nilai gizinya. Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi pada pakan juga turut mempengaruhi keberhasilan proses pemijahan dan proses ikan yang hidup. Pakan yang paling baik untuk ikan buntal yaitu cacing tanah dan ikan teri. Karena umumnya proses perkawinan ikan buntal terjadi pada jam 7-9 pagi dan jam 3-5 sore. Maka pemberian pakan sebaiknya dilakukan di luar waktu tersebut. Yang keempat yaitu proses pemijahan ikan buntal. Pada ikan buntal, proses pemijahan berlangsung secara parsial. Di dalam satu periode, biasanya sepasang ikan buntal indukan mampu melakukan aktivitas perkawinan sebanyak 4 kali selama 14-18 hari. Adapun total telur yang sanggup dikeluarkan oleh ikan indukan mencapai lebih dari 1.000 butir dengan tingkat pembuahan maksimal 96% dan tingkat penetasan maksimal 78,6%. Telur ikan buntal berbentuk pipi agak cembung di bagian atas berwarna benih transparan dan terdapat lapisan minyak di permukaan luarnya. Yang kelima, yaitu penetasan telur ikan buntal. Telur-telur ikan buntal lantas dipindahkan ke akuarium khusus penetasan yang berukur 20 x 40 cm dengan ketinggian air 10-15 cm. Sebelumnya, air yang dimasukkan ke akuarium penetasan perlu ditaburin garam sebanyak 2 ppt untuk mempercepat pembentukan cangkang telur serta embi untuk mencegah terjadinya infeksi jamur. Proses penetasan telur biasanya berlangsung selama 6-13 hari. Setelah itu, larva ikan buntal yang berukuran sangat kecil ini akan cenderung bergerak naik ke permukaan air. Materi yang kedua yaitu pemeliharaan induk. Benih yang dihasilkan setelah pemeliharaan selama 15 hari ditempatkan pada wadah akuarium berukuran 60 x 70 x 50 cm dengan kepadatan 10 ekor per liter. Pada hari ke-15 hingga 30 ikan diberi culex SP. Selanjutnya ikan dapat diberi pakan berupa cacing tanah dan ikan teri yang dicacah sesuai bukaan mulutnya. Pembenihan ikan buntal air tawar tidak hanya sampai di sini, karena banyak tantangan baik dari faktor lingkungan maupun penyakit. Untuk itu, keberhasilan pemijahan dan pembenihan ikan buntal air tawar ini hendaknya juga dibarengin dengan pemeliharaan yang baik agar dihasilkan benih yang sehat dan dapat dibudidayakan secara berkelanjutan.
Segitu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya kita ke pemateri kedua, yaitu dengan materi tentang pemasaran dan peluang ikan hias buntal. Kepada pemateri 2 dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Niko Awi Ahmadi. Di sini saya akan memaparkan tentang peluang bisnis dan pemasaran ikan buntal. Yang pertama, dalam peluang sebuah bisnis, kita harus mengenali dulu produk kita. Jadi untuk kalian yang ingin memulai untuk menjual ikan buntal, kalian harus pahami dulu apa itu ikan buntal, kenapa ia diminati, apa yang menjadi keunggulannya, di mana pasarnya, dan kenapa, apa yang bisa orang dapatkan ketika dia memelihara atau membeli produk kita tersebut, gitu kan. Yang kedua, kita harus mengenali pasar. Ketika kita memulai bisnis dalam dunia perdagangan, kita harus paham betul pasar kita, target kita kemana, kita mau menjual ke siapa, gitu kan. Target kita siapa, berapa umurnya, atau jenis kelaminnya, hobinya, dan penghasilannya berapa, itu harus disesuaikan semua. Menurut saya dalam segi peluang ikan buntal ini cukup menarik gitu kan. Kenapa? Karena dia memiliki bentuk yang unik dan menarik dan sangat ideal untuk dijadikan ikan hias. Dalam peluang berbisnis juga kita tidak hanya berfokus untuk menjual ikan buntal saja. Kenapa? Karena dari penjualan ikan buntal kita bisa bercabang dengan bisnis lain seperti menjual akuarium atau wadah untuk ikan buntal tersebut, menjual bibitnya atau menjual obat-obat untuk ikan buntal tersebut ketika dia mengalami sakit, dan bisa menjual pakan mungkin, gitu kan. Dari segi pemasaran di era sekarang ini, untuk pemasaran itu menurut saya tidak terlalu sulit. Kenapa? Di era digital ini untuk berjualan kita sangat mudah karena dengan memanfaatkan media sosial ataupun software kita bisa menjangkau orang-orang yang jauh dari kita. Barang bisa dijual secara online dan bisa menjangkau orang lebih banyak, gitu kan. Dimana kita harus menciptakan sebuah nama toko yang mudah diingat, nama toko kita, dan bisa menciptakan sebuah image tentang kita adalah pedagang ikan buntal yang terpercaya, gitu kan. Tak lupa juga ketika kita memasarkan ikan buntal tersebut di media sosial atau software atau aplikasi apa itu marketplace online, yang dipersiapkan adalah yang pertama adalah foto dari ikan buntal tersebut harus jernih dan harus bagus agar konsumen bisa melihat dengan jelas dan tertarik tentunya, dan jangan lupa menggunakan caption yang menarik agar orang tergerak untuk membeli, dan tidak lupa juga memberi testimoni agar customer yang ingin membeli itu semakin percaya dengan kita. Itu aja. Terima kasih. Mungkin sedikit saran dan sedikit pemaparan dari saya tentang pemasaran dan peluang bisnis ikan buntal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada materi kedua. Acara selanjutnya yaitu sekian penyampaian materi yang telah disampaikan baik pemateri 1 maupun pemateri 2. Acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih atas partisipannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.